Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan, lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati, kau tahu, kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Yesus, Yesus, Yesus. Kami rindu malam hari ini, lebih lagi kami mau menyatakan bahwa kami percaya kepada-Mu sepenuh hati kami. Kami berserah apa yang menjadi jawaban hidup kami. Jawaban di setiap
kuasa atas seluruh kehidupan kita. Mari bersama kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Bukti tanda kita mau berserah dan kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna atas seluruh kehidupan kita. Dengan segenap hatimu kita mau bersama nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat kami berdoa, di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami, Tuhan. Lebih lagi bersama kita mau nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu
Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak terima segala kemuliaan. Bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Sekali lagi bersama-sama katakan Engkau kudus. Angkat tanganmu, katakan Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus, kuduslah Engkau. Tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu. Di hadiratmu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Kami nyanyikan, ku nyanyikan pujianku. Biarlah kami semakin mengasihi Tuhan dan segenap hati kami Tuhan. Engkau kudus-kudus Tuhan, haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada sepertimu. Engkau kudus, kudus, mulialah namamu. Mari bersama-sama katakan nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujian, semakin mengasihimu, semakin mengasihimu. Oh, di hadiratmu dekat katamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu.
Tuhan kami. Engkau kudus, kudus. Biarlah bersama-sama kami umat-Mu menaikkan, menyanyikan pujian bagi-Mu Tuhan. Menyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu dekat tasamu, ku temukan kasih-Mu. Ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihi-Mu Yesus. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu dekat tatamu, ku temukan kasih-Mu. Mari sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Yesus, kami temukan kasih-Mu. Di dekat tatamu, glory. Haleluya. Sembah. Haleluya. Ya Allah, Sataka ya Rabbah. Yesus kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Sataka ya Rabbah. Haleluya, sembah Dia, sembah. Ya Allah, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Semua bersama-sama sembah Dia. Yes. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami percaya atmosfer-Mu ada tempat ini Tuhan. Kami percaya jamahan-Mu ada tempat ini menjamah setiap kami. Haleluya. Glory, haleluya.
bait Allah yang kudus. Yes. Di mana malam hari ini Tuhan, kami akan mempersembahkan setiap hidup kami. Ada begitu banyak masalah dan persoalan Tuhan. Ada dosa yang seringkali mengganjal dalam setiap hidup kami. Tapi bagi kami malam hari ini adalah malam pertemuan kami berjumpa dengan Amin. Tuhan. Amin. Yes, Lord. Karena malam hari ini Tuhan kami mau mempersembahkan setiap hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan hanya Engkaulah pusat penyembahan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan biar pada malam hari ini Tuhan, mari Engkau koreksi setiap hidup kami. Ya Tuhan. Mungkin selama penyembahan kami Tuhan, ada banyak motivasi yang salah. Tetapi biar malam hari ini Engkau luruskan Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Dan kasih itu Tuhan yang akan melawat setiap hidup kami malam hari ini Tuhan. Horala mama sikiara lama mose Tuhan. Glory, glory, glory. Yo rala mama sikiara la semo nama namo. Serala mama mama sikiara la se. Yo rala mamo ya rala mamo se Tuhan. Serala mama ya nase haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Ye rala mama moyana ya se. Ya rala mamo, ya sakara la mamiana moya se. Inana mamo, se rala mamo ya se. Haleluya. Kami tanpa kehadiran-Mu dalam setiap hati kami. Tuhan, dan hamba percaya kerinduan dari 1-2 orang akan menghadirkan pribadi-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus, mari berkarya dalam setiap hidup kami. Roh Kudus, mari bekerja dalam setiap hidup kami. Kami lelah, kami capek Tuhan. Tetapi biar Engkau yang mengobati, Engkau yang mengangkat Tuhan. Setiap kelelahan hati kami, setiap kelelahan jiwa kami Tuhan. Supaya kami boleh menggenapi rencana-Mu di atas muka bumi ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Satu ketika Tuhan Yesus, Dia ada di dunia ini, dan waktu ketika Dia dalam sebuah perjalanan, kemudian Yesus berjumpa dengan ada seorang wanita. Wanita ini dia masuk, dia mencari sebuah mata air. Mata air itu adalah mata air yang digali oleh Yakub. Wanita ini begitu sangat tertekan karena dia adalah wanita yang pendosa. Kebiasaan dari orang-orang saat itu untuk mencari air adalah di hari-hari atau di waktu pagi hari. Tapi wanita ini karena dia merasa dia orang berdosa, dia pergi mencari air di waktu tidak ada orang di sumur itu. Kemudian Yesus datang menjumpai wanita ini.
ketika Yesus berbincang-bincang dengan wanita ini, kemudian Yesus mulai membuka sebuah percakapan. Yesus coba mengungkit, Yesus coba mengangkat tentang sisi kehidupan dari wanita ini. Ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh wanita ini tentang masa lalunya. Tetapi Yesus tahu. Akhirnya ketika Yesus mengoreknya, Yesus coba mengangkatnya. Pada waktu dia menceritakan tentang itu, akhirnya sebuah pengakuan keluar dari mulut bibir wanita ini. Dia berkata bahwa di hadapan dia ada seorang nabi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Yesus kemudian berbincang dengan wanita ini. Yesus coba mengangkat, Yesus coba berbicara tentang cara penyembahan yang benar. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di acara worship night malam hari ini, kita mau datang, kita mau menyembah kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Allah kita. Tapi tidak semua penyembahan bisa berkenan kepada Tuhan. Karena esensi atau inti daripada sebuah penyembahan, ketika sang penyembah berjumpa dengan yang disembah dan sang penyembah mengalami sebuah perubahan hidup. Coba kita renungkan malam hari ini. Mungkin selama atau setiap minggu kita rajin atau setiap hari kita datang menyembah. Tapi kenapa hidup kita seperti ini saja? Kenapa hidup kita tidak pernah mengalami perubahan? Berbeda dengan wanita Samaria yang berjumpa dengan Yesus. Satu kali dia berjumpa, dia mengalami satu perubahan hidup yang radikal. Satu kali dia berjumpa, dia mengalami pemulihan hidup. Nah, oleh sebab itu malam hari ini, Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya bagaimana menjadi seorang penyembah yang benar. Mari kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-20. Yohanes 4 ayat 20, percakapan ini kemudian yang dilanjutkan oleh wanita Samaria. Karena wanita Samaria itu kemudian menempatkan Yesus adalah seorang nabi. Wanita Samaria itu kemudian berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Karena para nabi-nabi kemudian mulai mengajarkan kepada bangsa Yahudi bahwa tempat penyembahan adalah bait Allah yang kudus yang ada di Yerusalem. Wanita ini tidak salah, kemudian dia berkata bahwa tempat penyembahan itu adalah di Yerusalem, di bait Allah. Hari ini saudara dan saya ada di tempat ini juga karena kita mau menyembah. Dan kemudian kita berkata bahwa disinilah Yesus ada untuk kita sembah. Tapi kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21, kemudian apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, sebuah statement daripada Yesus. Kemudian Yesus berkata, kata Yesus kepada wanita itu, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah. Yesus coba kemudian mengajarkan tentang konsep dalam menyembahan kepada Allah, kepada Bapa. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di tempat ini, bukan di gereja ini. Bukan yang namanya bicara tentang sebuah gedung gereja dan bukan juga di Yerusalem. Tapi kemudian ayat 22 Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mau bicara kepada perempuan Samaria ini. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus.
Artinya Yesus ingin mengingatkan bahwa penyembahan kita yang harus kita fokus, yang kita sembah, yaitu Yesus yang lahir, yang ada dari suku Yehuda. Yesus coba membawa seperti itu. Kemudian ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembahan. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa, yaitu Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penyembah yang benar bukan bicara tentang penyembahan. Penyembah yang benar bukan bicara cara penyembahan. Seringkali kita salah, kemudian kita berpikir kalau kita menyembah Dia, yang penting kita berkata-kata banyak. Tetapi Yesus berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Saya mau bicara tentang kata roh. Roh bicara tentang hati. Tidak ada yang namanya konsep roh itu di luar daripada hati. Dan kemudian ketika Yesus mulai bicara tentang penyembahan di dalam roh, di mana Yesus kemudian mulai bicara bahwa hati manusia, disitulah tempat Dia ada. Tapi kerap kali dalam hidup saudara dan saya, ketika kita masuk dalam penyembahan, hati kita masih diisi oleh hawa nafsu. Hati kita masih diisi oleh kepahitan. Hati kita masih diisi oleh iri hati. Hati kita masih diisi oleh kedengkian. Hati kita masih diisi oleh ketamakan. Hati kita masih diisi oleh pesta pora. Esensi penyembahan tidak akan pernah mengalami sebuah perubahan. Oleh sebab itu, Tuhan mau ingatkan dalam setiap hidup saudara dan saya, bahwa ketika bicara Allah adalah roh, mari kita selidiki hati kita malam hari ini. Saya pun sama Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba Tuhan, sehebat apapun, tidak akan tidak pernah mengalami goncangan hati. Pasti akan mengalami goncangan hati. Seringkali terjadi perselisihan. Seringkali terjadi salah paham karena masalah hati. Dan itu seringkali iblis memakai sehingga yang terjadi dalam setiap hidup orang percaya, ketika dia masuk dalam penyembahan, hatinya masih dikuasai oleh sesuatu yang duniawi. Allah mengasihi hidup saudara dan saya. Allah mencintai hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu malam hari ini, kita periksa hati kita. Saya pernah menceritakan apa yang saya alami di tahun yang lalu. Saya tidak sadar bahwa hidup saya mengalami sebuah ganjalan hati. Sepanjang tahun 2022. Saya berpikir saya masih melayani. Saya berpikir saya masih khotbah. Saya berpikir saya tetap di dalam pelayanan. Tapi mulai ada kata-kata keluh kesah. Mulai ada komplain keluar dari mulut. Mulai ada sesuatu yang tidak puas. Tapi Tuhan kita yang sembah di dalam nama Yesus, Dia tidak akan pernah membiarkan jikalau ada sesuatu onak duri yang sedang menghimpit hatimu hari ini. Di bulan Desember ketika saya ambil waktu untuk puasa, disitulah Roh Kudus bicara kepada saya. Dan saya percaya Roh Kudus yang bicara kepada saya saat itu ada juga di tengah-tengah kita malam hari ini. Dan Roh Kudus itu akan bicara kepada pribadi lepas pribadi malam hari ini, untuk menyelidiki setiap hati saudara dan saya.
Roh Kudus bicara kepada saya. Ada sesuatu dalam hatimu. Saya sempat adu argumen. Saya berkata, Roh Kudus, aku tidak ada masalah. Aku tidak punya persoalan. Hatiku fine-fine aja. Tapi seperti sesuatu yang dibukakan. Engkau mulai mengeluh. Engkau mulai berkeluh kesah. Engkau mulai komplain sana dan sini. Engkau mulai kritik sana dan sini. Itu ada sesuatu di dalam hatimu. Pada waktu saya mendengar seperti itu, disitulah kuasa Roh Kudus kemudian menaungi hati saya. Dan kemudian saya katakan kepada Roh Kudus, apa yang harus aku kerjakan? Kemudian Roh Kudus ingatkan kepada saya, hatimu, hati manusia terbuat dari firman Allah. Karena hatimu sudah mulai kosong, tidak diisi oleh firman Allah. Sehingga hatimu mulai kering. Saya sempat adu argumen. Saya katakan, Roh Kudus, saya baca firman. Saya waktu sharing firman, saya baca firman. Kemudian Roh Kudus ingatkan, kamu hanya baca saja, tapi tidak pernah merenungkan apa kata firman itu. Saya seperti dibawa dalam sebuah sudut. Satu sisi saya tersudut. Dan kemudian Roh Kudus berikan sebuah solusi. Kembali baca firman. Karena hanya firman yang bisa memperbaiki setiap hati manusia. Saya masuk bulan Januari. Kemudian disitulah saya mengalami sebuah perubahan dalam hidup saya. Saya percaya malam hari ini juga mungkin masalah yang sama sedang melingkupi hidup saudara dan saya. Saya dan saudara mungkin tiap minggu kita tidak pernah absen datang berbakti. Tidak setiap minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Tiap pagi kita berdoa. Tapi coba kita renungkan. Ada bahasa yang tidak baik keluar dari mulut bibir saudara dan saya. Ada bahasa-bahasa yang menyerang. Tuhan ingatkan, sumbernya sudah mulai pahit dalam hidupmu. Yaitu bicara hatimu. Allah bicara tentang penyembah-penyembah yang benar. Bicara yang menyembah di dalam roh. Roh itu bicara hati saudara dan saya. Kalau malam hari ini, saya percaya bahwa Roh Kudus akan bicara dalam pribadi kita masing-masing. Saya tahu Roh Kudus sedang berbicara dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau punya kepekaan, malam hari mari engkau ampuni. Mungkin ada orang yang sedang membuat hatimu sakit. Mungkin pasangan hidupmu, orang tuamu, anak-anakmu, sanak keluargamu, atau rekan pelayananmu. Pemimpinmu sedang membuat hatimu sedang sakit. Ingat, jika engkau mau menyembah yang benar, bereskan itu dulu. Baru engkau bisa melepaskan semuanya. Dan engkau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi satu. Kita kembali tadi ayat firman Tuhan tadi berkata. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 kita lihat. Allah itu roh. Roh tidak bisa kita lihat. Tapi roh kita bisa rasa lewat mana? Lewat hati saudara dan saya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia. Malam hari ini kita menyembah dia. Kita menyembah Bapa kita. Dia adalah roh. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah Bapa dalam roh. Dalam hati saudara dan saya. Dan kebenaran. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu. Ketika Yesus bicara tentang penyembahan yang benar.
Disitulah merubah paradigma wanita ini. Itulah yang saya mau katakan pada malam hari ini. Kalau kita mengerti tentang esensi daripada penyembah dan yang disembah, maka paradigma pandangan kita pasti akan berubah. Sehingga perempuan ini berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia Mesias datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perempuan itu mengakui dan perempuan itu berkata bahwa memang benar. Bahwa Mesias akan datang, akan menyatakan, memberitahukan sesuatu itu kepada kami. Ayat 26. Kemudian Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ada banyak kemudian orang berkata, tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Tidak mengakui Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Yohanes 4 ayat 26 jelas sekali. Yesus mendeklarasikan, dia memproklamirkan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, yaitu ketika kita menempatkan bicara kebenaran, yaitu seluruh aspek hidup saudara dan saya, kemudian kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Yesus, maka kita akan masuk hidup di dalam kebenaran. Kebenaran bukan berbicara saya yang benar. Kebenaran bukan berbicara saudara kita yang lain yang benar. Tapi kebenaran bicara tentang kita menundukkan setiap ego kita, setiap hawa nafsu kita di dalam kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita di tempat ini mega project karakter Kristus. Kita punya kebenaran masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara dan saudara-saudara yang lain pasti punya kebenaran masing-masing. Tapi kita harus ambil kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Hari ini mungkin ada orang yang sedang menyakiti hatimu. Kemudian kau merasa tersakiti, kemudian kau berkata, aku benar, dia salah, dia menyakiti hatiku. Tapi kebenaran itu datang berkata kepada saudara dan saya, ampuni orang yang berbuat salah kepadamu. Berkati orang yang berbuat salah kepadamu. Berkati orang yang menyakiti hatimu. Itulah konsep kebenaran yang ada di dalam Kristus. Kita punya kebenaran masing-masing. Aku merasa benar, yang lain merasa benar. Tapi pada saat kita yang merasa benar, kemudian kita ditindas, disitulah kebenaran akan bertindak dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, sudah terlalu lama aku ditindas. Aku tidak kuat menghadapi setiap hidup ini. Tapi Tuhan ingatkan, Yesus, dia datang ke dunia pun, dia mengalami hal yang sama. Dialah adalah Allah. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Tapi dia rela naik di atas kayu salib untuk membenarkan setiap hidup saudara dan saya. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang hari ini mungkin mengalami sebuah tekanan hidup, mengucap syukurlah. Karena ada saat-saat di mana Allah akan membela hidup saudara dan saya. Kunci satu yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya menghadirkan Kristus dalam setiap hidup kita. Karena ketika Yesus bicara kepada wanita Samaria ini, kemudian Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya engkau tidak akan menyembah di Yerusalem lagi. Engkau tidak akan menyembah yang namanya di gunung.
Mungkin hari ini kita juga tidak akan menyembah lagi di tempat yang ini lagi. Tetapi hari ini pusat penyembahan kita hanya kepada Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa melampaui nama Yesus. Hari ini apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Nama Allah diberikan kepada Yesus. Sehingga tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa melewati nama Yesus. Kalau hari ini engkau punya yang namanya masalah dan persoalan. Persoalan itu di bawah nama Yesus. Engkau yang hari ini punya sakit penyakit. Itu ada di bawah nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang sanggup memberikan kuasa. Dan nama itu sudah diberikan oleh Bapa kita di sorga. Nama itu sudah diberikan kepada Allah kita. Allah kita sudah memberikan nama itu kepada nama Yesus. Hari ini nama itu ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Biar hari ini saudara dan saya, kita pegang nama Yesus itu. Karena hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan setiap hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Terimalah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya. Nama Allah ada di bahunya. Haleluya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Haleluya. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama-nama. Haleluya. Nama Allah ada di bahunya. Ya Rabbal Mose. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa mautmu takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Kau dengar malam hari ini, kau tidak perlu cari nama yang lain. Mungkin ketika engkau menyembah malam hari ini, kau nyatakan, Bapa, aku punya masalah, aku punya persoalan. Ketika engkau menyembah malam hari ini, mungkin kau mau menyenangkan hati Tuhan, itu tidak salah. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan, koreksi hatimu. Dan saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Kalau engkau peka, engkau mau buka hatimu, engkau akan tahu dia bicara padamu malam hari ini. Engkau tidak perlu memikirkan siapa yang ada di sampingmu hari ini. Tapi fokus dengan dia.
Roh Kudus mau bicara. Roh Kudus mau bicara padamu malam hari ini. Engkau tidak perlu menceritakan kesulitanmu. Engkau tidak perlu mengungkapkan apa isi hatimu, dia tahu. Tapi satu hal yang Roh Kudus mau. Dia tidak mau ada sesuatu yang najis dalam hatimu. Dia tidak mau hari ini ada sesuatu yang cemar. Kalau hari ini kau punya iri hati, kau punya kedengkian, ada sesuatu yang tidak baik, hatimu pahit. Minta sama Roh Kudus. Minta sama dia. Dan nama itu hari ini ada dalam hidup saudara dan saya. Nama itu ada dalam hati saudara dan saya. Kenapa hari ini kau menyimpan yang namanya pahit? Kenapa engkau menyimpan malam hari ini yang namanya engkau kecewa? Simpan nama Yesus. Nama Yesus lebih daripada segalanya. Karena nama Yesus adalah nama Allah. Nama Allah ada di bahu Yesus. Dan nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Nama yang melepaskan engkau daripada setiap ketakutan. Nama yang melepaskan engkau daripada setiap ikatan dosa. Nama yang akan membawa saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Hari ini masuk dalam kebenaran. Isi hidupmu dalam kebenaran. Walaupun mungkin itu sakit. Walaupun itu sulit. Tapi Tuhan bilang lakukan. Karena aku ada bersama-sama denganmu. Aku sudah ada dalam hatimu. Aku sudah hidup dalam hidupmu. Tuhan minta cuma satu, bertindak. Bertindak. Tuhan bilang bertindak. Aku akan menuntun langkahmu. Aku akan menyertai hidupmu. Jangan kau berputar-putar hanya di sini saja. Tapi engkau akan beroleh kemenangan bersama dengan Kristus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Hari ini kau yang punya sakit. Kau yang punya sakit penyakit. Pegang nama Yesus. Nama Yesus di bawah sakit. Engkau yang punya masalah persoalan, nama Yesus dibawa daripada masalah persoalan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yo ralama momosiki arala semo. Ina mamo ya seki arala. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Engkau terima pemulihan itu. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama-sama saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut pun takluk dalam namanya. Nama Yesus di atas segala nama. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus,
yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ditinggikan, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, amin. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, dimuliakan, ditinggikanlah Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Tuhan Raja yang bertata, Kau yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Tuhan Yesus, Kau Raja kami, Tuhan Yesus Tuhan. Katakan dengan imanmu, Yesus Raja kami, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari bersama-sama tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus, Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku.
masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku berseru. Nyatakan saudara. Kemenanganku dapat terlalu. Keselamatanku dapat karenamu. Dengan darahmu kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan jiwaku bersama. Mari serukan saudara.